Oke guys, setelah 1,5 jam kurang lebih ya, kita sampai di sini. Pasar mistis. Ada lagi namanya. Pisang goreng, kopi hidang, dan es jeruk. Pisang goreng masih anget, ngepul. Enak, cong tanduk guys. Salah satu opsi tempat healing ya di sini. Udah mau pergi lagi suaminya. Bener nggak hujan? Iya, agak mendung sih. Take care ya, baby. Iya, thank you. Berapa jam kira-kira? Sekitar 80 km. Kalau lancar banget 1,5 jam. Kalau ada padat mungkin 1 jam 45-50. Tapi kalau libur biasanya daerah Parungnya masih sama ya? Atau Jalan Raya Bogor situ yang macet? Harusnya sih lebih lebih nggak terlalu macet. Masih pakai Google Map nggak? Nggak, cuma pakai buat penunjuk waktu aja. Oh, oke. Kecuali kalau ke arah yang belum pernah. Baru. Berarti udah hafal ya? Take care, baby. Love you. Bye. Di sini sih masih padat ya guys ya. Mudah-mudahan di depan nggak terlalu. Tapi kalau compare sama hari biasa sih ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Karena ini satu jalur one way kalau kayu sama hari biasa. Dan macet dari ujung ke ujung. Siangan sih jam 9 tadi niatnya jam 8 jalan tapi ya kasihkan ngobrol.
kita jalan pakai Tuareg sini macet banget kan. Oke, kita lewat dulu Sergei Go terus sampai ke Parung ya. Dan sini lewat sini jadi kita sampai di pertigaan Parung. Masih padat karena ya namanya juga pasar, banyak yang stand kan, banyak orang keluar masuk, kali gitu. Panasnya lumayan nih, tadi di BSD agak mendung ya, takut hujan, ternyata di sini nanti biru, mungkin sore baru hujan. Kita isi bensin dulu guys. Turbo nggak? 150 ya. Oh, cuma setengah guys. Nggak apa-apa, karena nanti di ini kurang lebih 370 km ya jarak tempuhnya. Dengan isi 150.000 plus sisanya tadi 2 bar, berarti cuma dapat 3 bar. Jarak tempuh 370 km. Ya lebih dari cukup. Gue memang kalau nggak jarak-jarak jauh gue jarang isi bensin full guys. Mobil juga gitu. Mulai banyak motor yang turun ya guys, sesuai prediksi ada arah gelap. Kita masuk Gunung Gelis. Padat guys. Gila. Mobil parkirnya di jembatan, mantap banget deh. Mind blowing sekali, parkirnya di jembatan guys.
mayoritas guys. Ganti baterai GoPro. Oke, tadi mau lewat jalur dalam, tapi di dalam juga padat banget guys. Jalanin video, jadi kita lebih pelan lagi. Kita coba dulu di sini. Ini 1 kilo ya. Jadi banyak juga yang mau naik ya. Besok Selasa loh, hari kerja. Disuruh pada naik teman-teman. Mayoritas B ya. Oke, kita lewat dalamnya, lewat sini. Atas masih padat lagi guys.
Oke guys, setelah 1,5 jam kurang lebih ya, macet-macetan juga masih, kita sampai di sini, Pasar Mistis. Ada lagi namanya. Dan di sini kayaknya ada beberapa tempat ya. Tadi sepanjang jalan juga ada beberapa tempat kopi yang menarik. Sampai guys, masih harus naik tangga. Wah, lagi ada yang bikin konten juga guys. Hidang, kopi susu. Kopi ada hidang tuh kopi hitam. bir. Iya, hidangnya kita dari bahasa Sundanya, Pak. Iya. Bedanya sama kopi bakar abah? Kalau kopi bakar abah itu yang ditungkunya bisa untuk 3 porsi juga. Kalau yang kopi hidang kita satuannya, Kak. Sama tapi? Iya, sama. Boleh ya udah, saya kopi hidang. Boleh, kopi hidangnya satu, ada Satu. lagi. Apa jajanannya yang bukan makan berat? Ada kue tradisionalnya, Kak. Kita ada dadar gulung, ada oleh-oleh. Itu ada pasang, ada Siap. Gorengannya? Ibu gorengan udah ada. Gorengan ada Pisang? Indonesia platter, Kak. Itu isinya pisang, tahu isi sama bakwan sayur. Masing-masing dapat 2. Oh, pisangnya doang nggak bisa? Bisa jadi 6 pieces. Mau Iya. pisangnya aja? Jangan, kebanyakan Atau 6 mau pieces. di-mix aja? Bisa dimixin sama apa? Sama bakwan sayur sama tahu isi paling nggak. Sama tempe mendoan nggak bisa? Tempe mendoannya kita belum ready. Oh, belum ready. Ya udah, daripada sayang pisangnya 2 aja, dua potong aja. Bakwan sayur 2 sama tahu isi 2. Nggak usah, pisang aja. Boleh. Nggak apa-apa dihitung seporsi, tapi saya ambil 2 aja. Ya. Jeruk nipis serai es Iya. kayaknya enak ya. Boleh. Boleh. Jeruk nipis serai ice-nya 1 ada lagi. Dah, itu dulu. Diulang lagi ya. Untuk pesanannya ada 1 kopi hidang, 1 Indonesia platter, sama Yes. 1 jeruk nipis serai. Iya, Kakak pesanannya mau atas nama siapa? atas nama saya. Boleh. Bayarnya bisa pakai itu. Bisa pakai QRIS, cash sama debit. Oh, bisa semua ya berarti ya. Bisa. Totalnya jadi 69.300 ya. Ini tempatnya lumayan tinggi ya guys, dan langsung berbatasan sama hutan pinus. Terus ada beberapa pohon kopi juga, nggak tahu ini udah lama atau baru ditanam. Menarik. Dan di sebelah sana benar-benar hutan, di sebelah kiri. Nanti kita lihat ke sana ya. Jadi ini ujungnya lembah tapi terus naik lagi. Jadi ada bukit satu lagi di sebelah sana yang lebih tinggi dan hutan tropis beneran kayaknya, bukan hutan pinus. Jadi sepertinya bagian dari Taman Nasional Gede Pangrango mungkin ya. Nggak tahu juga, tapi nggak banyak bangunan. Jadi benar-benar jauh dari keramaian. Di bawah tadi ketika masuk motor itu udah mulai bangunan-bangunan terakhir tuh. Sejuk banget, syahdu. Masih banyak suara tongeret. Ada pohon pakis juga. Seru. Dan kapasitasnya sepertinya tidak terlalu besar ya, nggak terlalu gede. Jadi ya, oke. Terima kasih Mbak. Wah, pisang gorengnya gede guys. Mbak, ini pisang tanduk ya? Betul. Harusnya isinya 6 sih, Kak. Iya, Sisanya 2. sendiri soalnya. Oh, sendiri. Nggak habis ntar sayang. Mantap. Ya, makasih Mbak. Top nih. Pisang goreng. Sayang mendoannya belum ready ya. Mendoannya belum ada. Jadi nggak bisa nyobain. Terus di bawah sini ada beberapa kayak gubuk-gubuk gitu, cuma kayaknya ya kalau hujan mungkin ya bisa berteduh di situ. Mungkin kalau kopi klotok itu dari Jogja. Ini pasar mistis, benar-benar
original dari Puncak, dan makanannya sepertinya lebih makanan khas Sunda juga, jadi garang asam ya. Salah satu menu andalannya. Oke, kita nikmatin dulu. Setelah tadi haus sih, pengen minum. Ya kalau di jalan begitu ya, kita harus siap sama semua kemungkinan. Dan gue hampir, kalau teman-teman perhatiin, gue hampir nggak pernah bunyiin klakson. Even naik mobil juga jarang banget. Jadi apalagi ketika kita mau speeding gitu ya, mau ngejar waktu misalnya, ya kita punya tanggung jawab yang lebih untuk ngejaga keselamatan diri kita dan juga pengendara lain gitu. Karena kadang manuver kita mungkin nggak berbahaya tapi bikin orang lain kaget karena kita muncul dari belakang lumayan cepat gitu ya. Jadi harus jaga jarak, jaga momentum. Ya kalau riding itu kan kita harus punya pandangan 270 derajat tuh. Nggak bisa kita lihat belakang, itu berarti lewat spion. Terus jarak pandang 50-100 meter ke depan. Cuma kalau lagi padat banget, itu justru yang paling penting menurut gue di 10-30 meter sih. Karena di situ banyak hal yang bisa terjadi gitu. Ada kendaraan atau orang mau nyebrang, keluar dari gang, ada yang mau terbalik atau tiba-tiba putar balik, tiba-tiba pindah arah. Banyak banget. Dari pelan tiba-tiba kencang tiba-tiba pelan gitu, sen kanan belok kiri. Udah biasa lah ya. Jadi harus kita antisipasi dan lebih hati-hati aja, lebih aware sama sekitar dan benar-benar fokus. Dan kita harus siap untuk reaksi secepat mungkin gitu. Jadi sebelum buka gas udah harus berpikir kalau buka gas gimana cara ngeremnya, jaraknya berapa banyak yang dipakai buat pengereman, dari mulai pengereman yang soft sampai yang darurat gitu, yang mendadak gitu ya. Jadi itu mungkin yang bisa bikin ridingnya lebih safety walaupun terkesan speeding gitu ya. Gitu sih. Nah kalau ditanya kenapa sih ngebut, salah nama nih. Kopi ya mas? Ya, Kopi hidang. kopi hidang Mantap. sama jeruk nipis riding. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Mantap. Wah, ini yang ditunggu-tunggu guys, jeruk nipis. Kopi dengan lepeknya. Konsepnya dia pakai ini ya, gelas jadul. Pisang goreng, kopi hidang, dan es jeruk. Oke, kita haus banget jadi kita minum dulu es jeruknya. Es jeruk nipis. Oke, lanjut dikit. Jadi bukannya pengen kebut-kebutan atau apa, tapi kadang ngejar waktu. Dan motor yang gue bawa itu cc-nya besar. Jadi otomatis mesinnya lebih cepat panas. Jadi kalau dibawa pelan-pelan itu kita gobios guys, keringetan. Karena panas dari mesin itu naik. Nah dengan kita jalan agak cepat, panasnya itu kebuang sama angin. Nggak jadi dingin juga, cuma panasnya lebih, dia ketahan, nggak naik ke area tubuh kita ya, di paha sama lower kita tuh pasti menghangat guys. Kita cobain kopinya. Kopi hidang. Light banget kopinya. Very light. Pisang goreng masih anget. Masih ada asap-asapnya dikit. Ngepul. Enak. Pisang tanduk guys. Salah satu opsi tempat healing ya di sini. Ini seru kalau
bisa jalan naik ke atas. Kayaknya baru dibikin juga jalannya, baru ditanemin bunga, kayaknya baru ini tempatnya. Nanti kita tanya ya, dari kapan dia. Dan khasnya di sini garang asam. Tadi ditawarin lagi, mau nggak garang asam? Bukannya nggak mau. Belum siap buat makan berat setelah perjalanan panjang. Terus ada yang nanya juga, Bang Boy, enakan motoran pakai Moto Guzzi atau pakai Touareg? Sebenarnya 11-12 ya. Posisi riding udah pasti beda, CC beda, konfigurasi mesinnya juga beda. Touareg itu pakai gardan, camshaft ya. Kalau Touareg, Guzzi itu pakai gardan. Kalau Touareg itu masih pakai rantai. Kalau nyaman, dua-duanya nyaman-nyaman aja. Cuma kalau posisi riding, buat touring, mungkin yang beda adalah ketika berdiri. Kalau duduk, handlingnya aja kita butuh adjustment kan, untuk terutama pas belok ya. Di Moto Guzzi itu lebih sensitif. Kalau di Touareg kadang kita butuh effort buat nikung gitu ya. Di Moto Guzzi itu direbahin dikit dia ngikut langsung tuh, lebih sensitif gitu. Tapi dua-duanya easy to handle. Secara power, porsinya Touareg lebih mantap sih. Gigi 1-2-nya galak banget memang. Sementara Karo Guzzi kayaknya gigi 3 ke atas tuh buat top speed gitu ya, buat long ride gitu. Itu dia lebih stabil. Kalau buat main adventure ya udah pasti Touareg lah. Kan ban depan belakang beda tuh. Kalau Guzzi kan sama. Jadi kalau buat nakal-nakalan, buat wili-wili gitu, buat ugal-ugalan, Touareg lebih mantap. Tapi kalau buat steady touring yang di aspal mungkin ya, atau open track yang nggak terlalu light banget, itu Moto Guzzi juga mantap. Sama Kak Ahmad. Sama Kak Ahmad. Oke, sudah harus jalan guys, karena jam 12 udah harus di hotel. Dari sini ke hotel sekitar 20 menitan, lengkap sama preparation dan nyampe hotel nanti parkir dulu segala macam kan. Jadi ternyata konsepnya adalah Nusantara, karena pakai rumah joglo juga, jadi nggak Sundaan aja gitu ya. Dan baru 2 bulan, jadi memang masih baru banget. Menarik lihatnya. Oke. Wah, parkirannya penuh guys. Jadi di baris kedua motornya baru gue doang. Sekarang udah 3 baris. Penuh guys. Tadi di sini kosong, ada yang parkir. Sekarang sampai ke situ tuh. Tap. Ya, Kembalinya. nuhun. Kerja Pak ya. Yuk. Makin siang makin rame guys.
Nyampe sini langsung panas anjay. Banyak kopi guys. Kapan-kapan cobain ya. Guys, tadi masih lowong banget, sekarang udah tiba-tiba macet. Oke, kita lewat jalan alternatif deh. Enak ya, alternatif motor ini guys. Ada juga guys. Wuhu. Mantap. Ini yang ditakutkan, semakin kecil jalannya semakin resiko tinggi kalau udah padat kunci, makin pelan malah. Gila. Orang baru pada keluar mau pulang nih. Rapet banget guys. Gerak. Ini udah feeling alternatif yang ketiga ini masih begini. Gokil, tapi ini depan udah keluar jalan raya ya. Atau udah ditutup ya, makanya macet banget. Enggak, masih buka tuh dua-duanya. Bisa naik, bisa turun. Serem. Tapi ikut nyebrang. Makasih bang. Wah, padat guys. Puncak macet. Ini rasanya lebih macet dari yang kemarin ya. Karena kemarin long weekend juga tuh. Cuma udah aneh di hari Minggu, ini udah aneh hari Senin. Apakah orang sambil kerja liburan? Asli nggak ada jalan guys, padat. Mau lewat kanan mau lewat kiri sama aja.
Kiri sih agak lumayan jalan ya. Motornya ngerayap. Hei, tadi ini gimana caranya ke lokasi nih? Masa naik motor kita? Ya, depan udah mulai bisa lebih terurai karena yang naik sampai di sini doang mobil terakhir. Oke. Kalau lihat begini, ini jalur naik udah ditutup ya. Jalur naik sudah ditutup. Ini kita turun. Oke, kita masuk ke dalam. Baru sampai juga? Oh, udah dari tadi? Oh, jam 10. Ini mau jalan ke lokasi? Baru nyampe? Gimana, Pak? Siap, Motor. parkirnya mau di mana? Hah? Mau di mana parkirnya? Bebas, bebas. Di mana parkir motornya? Di depan sih. Di depan ya, udah. Ah, Apa-apa. di depan security aja. Oke, oke, oke. Ya, makasih. Depan security. Sini ya. Ini tuh kayak ada yang copot, guys. Apa namanya? Ini udah pernah diganti nih gara-gara main terlalu keras di Sumba waktu itu. Nah, tuh harus di repair, guys. Panas juga.
Oke, kita sudah sampai di hotel dan harus langsung siap-siap mandi dan ke lokasi lagi. Hari ini kita sepertinya sampai malam. Ini dia kompas saya. Alright. Anjay. Oke guys. Adem. AC-nya udah dingin, udah dinyalain. Wah, GoPro-nya masih nyala. Ya udah. Kita beres. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye bye.